Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Kalimantan Tengah lakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke studio Sampit Televisi yang beralamat di Jalan Tidar 1 Nomor 1 Kecamatan Baamang Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu 22 Maret 2023. Kunjungan kerja rombongan TVRI Kalimantan Tengah tersebut disambut langsung oleh Direktur Utama Sampit Televisi Dr. Andes Ahmad Zakaria dan jajaran pengurus. Kepala LPP TVRI Stasiun Kalimantan Tengah Sani Damanik mengatakan bahwa Sampit TV bagian dari mitra TVRI dan sebagai TV lokal yang mendukung migrasi penyiaran digital. Ia juga menyebut dengan Sampit TV melakukan sewa MUK itu berarti Sampit TV patuh kepada aturan, khususnya pada Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan pada tahun 2022 sudah bermigrasi dari penyiaran analog ke penyiaran digital. Sani Damanik juga mengungkapkan rasa terima kasihnya ke Sampit TV karena telah mendukung regulasi dari pemerintah. Baik, kunjungan kami ke Sampit TV tentu pertama bersilaturahim karena Sampit TV adalah bagian dari mitra TVRI sebagai TV lokal yang mendukung migrasi penyiaran digital. Artinya dengan sewa MUX, Sampit TV patuh pada peraturan, yaitu khususnya pada Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan pada tahun 2022 kita sudah bermigrasi dari penyiaran analog ke penyiaran digital. Terima kasih untuk Sampit TV yang tentunya sudah mendukung regulasi dari pemerintah ini. Dan setelah kami melakukan ngobrol-ngobrol dan sudah juga hunting, melihat studio, nah ternyata dengan kesederhanaan, dengan keberadaan yang apa adanya, Sampit TV luar biasa. Kita melihat dengan ruangan yang hanya mungkin 4x6 ya, tetapi sudah bisa ada beberapa 4 sudut bisa dimanfaatkan menjadi studio. Jadi banyak pembelajaran dari kami tentunya TVRI untuk bisa selalu studi banding ke beberapa TV lokal. Karena memang untuk melihat bahwa ternyata untuk produksi yang baik, produksi berkualitas juga tidak harus mengeluarkan anggaran yang besar juga. Dengan anggaran yang minim, dengan pemanfaatan peralatan yang ada, sesuatu bisa jadi konten-konten yang menarik. Terutama tentunya kami TVRI harus terus berbenah untuk perubahan yang lebih baik. Setelah migrasi ke penyiaran digital, TVRI tentunya butuh akses layanan yang lebih luas lagi. Setelah digital dengan hasil yang berkualitas, hasil gambar yang lebih bersih, suara yang lebih jernih dengan teknologi yang lebih canggih, tentu dibutuhkan akses. Apapun itu yang kami produksi ketika akses masih terbatas, itu akan menjadi PR besar bagi kami TVRI. Untuk itu terima kasih Sampit TV, kita sudah banyak mendapat pembelajaran dan kita harapkan TV lokal dan lembaga penyiaran harus berkolaborasi untuk saling melengkapi. Sebelumnya memang saya juga ketika di Nusa Tenggara Barat saya juga berkunjung ke Selaparan TV. Selaparan TV itu TV komunitas milik Pemda. Nah sekarang ini Sampit TV ini justru murni adalah swasta ya, swasta yang masih bisa, walaupun sebenarnya media televisi itu cost-nya itu besar ya, tapi salut untuk bisa bertahan. Karena apa? Karena Sampit TV senantiasa berupaya untuk memperluas akses layanan dengan SDM yang terbatas, tetapi memanfaatkan masyarakat lokal. Itu informasi yang didapat justru lebih cepat karena dengan SDM yang terbatas tetapi masyarakat punya ruang untuk berpartisipasi, untuk memberikan informasi bahwa memang informasi yang lebih akurat itu kadang-kadang adalah masyarakat karena kejadian itu ada di wilayah mereka lebih cepat menginformasikannya dan kita sebagai media tentunya sangat terbantu. Dan inilah yang dilakukan Sampit TV dan tentunya ini akan menjadi masukan juga buat TVRI ke depan bahwa kami juga memang akan melibatkan publik sebagai narasumber untuk berpartisipasi untuk menyediakan ruang penyiaran pelayanan publik. Dirinya juga mengapresiasi kepada Sampit Televisi mengingat besarnya kos yang dikeluarkan
Namun ia mengaku salut Sampit Televisi mampu bertahan. Hal tersebut menurutnya karena Sampit Televisi senantiasa berupaya memperluas akses layanan dengan sumber daya manusia terbatas, tetapi memanfaatkan masyarakat lokal. Selain dengan terestrial digital MUK TVRI, juga dapat dinikmati melalui aplikasi UTV, satelit SES 9 Kubeng. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Ayu Budianto, Tim Liputan, Sampit TV mengabarkan. Monggo Pak, silakan. Oke. Untuk penyedia MUK di Kota Sampit itu hanya satu, TVRI, ya kan. Layanan sekarang mulai bagus, ya kan. Artinya 24 jam on, tetapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana saat hujan, ya kan, kadang-kadang dimatiin dan sebagainya, itu yang perlu dihindari. Jadi lebih baik ditingkatkan dalam hal untuk groundingnya kalau memang khawatir akan petir. Gitu. Kalau keterkaitannya dengan program, karena di Sampit ini rata-rata mereka ingin melihat jatinya diri sendiri, jadi program-program lokal yang punya kearifan lokal, tapi realitanya di BRI Kalteng khususnya, nah itu harus ditambah durasinya, produk-produknya ditambah lagi, gitu kan, supaya nanti penggemar BRI sebagai penyedia MUK ini akan lebih maju lagi. Kalau masyarakat sendiri sudah sangat mengerti keterkaitannya dengan teknologi digital ini. Mungkin. Pak, dengan pertemuan dengan Ibu Kepsa, apakah ada potensi kerjasama antara Sampit TV dengan TVRI? Banyak terutama sebetulnya. konten gitu. Banyak sebetulnya kalau tadi kita diskusi kecil dengan Ibu, ya kan, dari awal sampai akhir banyak potensi yang bisa kita gali untuk di daerah Sampit, khususnya mungkin secara umum di Kalimantan Tengah lah, karena memang kondisinya di sini adalah yang sangat berbeda dengan kondisi di Jawa ataupun di daerah lain, gitu kan. Pertama mungkin yang perlu digali adalah kerjasama yang mengarah ke bagaimana menggali konten-konten lokal, itu yang perlu. Yang kedua, bagaimana kerjasama mencari efisiensi di dalam rangka menuju tayangan-tayangan yang baik antara Sampit dan TVRI. Yang ketiga, ya sering ketemu aja, berdiskusi, ya kan. Karena apapun, kalau kita bisa berdiskusi, kita akan mendapatkan sesuatu kesimpulan yang akan lebih baik. Ide-ide baru gitu Pak. Ide-ide baru akan timbul nantinya, gitu kan. Mungkin itu. Ada lagi apa lagi? Coba.